Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini Pak Dodi akan melakukan praktek pembelajaran dan saya akan mengamati proses pembelajaran yang perlu dilakukan. Ya Pak, siap. Sekarang Pak Dodi di bidang studi apa yang akan diajarkan? Saya akan mengajarkan bidang studi IPA. Bidang studi IPA materi? Materinya tentang bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan. Ya. Oke. Bisa disampaikan tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Oke. Artinya tujuan pembelajaran sudah ada ya, sudah tampak. Dan kalau Pak Dodi menilai proses pembelajaran Pak Dodi sebelumnya nih, hari-hari biasa nih, kira-kira Pak Dodi kalau menilai diri sendiri ya, di angka berapa kira-kira? Kalau menilai diri sendiri ya Pak, dilihat dari keaktifan siswa itu kurang aktif. Terus saya itu memberikan pengajarannya juga cuma pakai metode ceramah aja sih Pak. Jadi kalau dilihat ke nilainya itu paling ke 60 Pak. Oke, 60 ya. Kalau normalnya itu kita nilai dari 0 sampai 100 ya. Normalnya 100. Ya, jadi Pak Dodi ada di kira-kira angka 60. 60 ya. Oke, 60 dengan tadi keterangannya siswa yang kurang aktif, metode mengajar yang masih ceramah gitu ya. Keterbatasan saya masih banyak. Oke, masih banyak keterbatasan. Nah, sekarang dalam proses pembelajaran yang sekarang ini nih, Pak Dodi punya target angka berapa ya? Kalau target sih Pak, saya memiliki target 80 Pak. 80, oke, dari 60 ke 80 artinya ada 2 digit ya, digit yang akan Pak Dodi lalui. Nah, untuk mencapai angka 80 dari 60 nih, naik ke 80, strategi apa yang Pak Dodi siapkan? Saya akan menggunakan strategi saintifik atau 5M. Saintifik atau 5M. Ya. Oke, artinya ingin lebih mengaktifkan siswa ya. Agar siswa lebih aktif lagi. Apakah ini sudah pembelajaran terdiferensiasi? Sudah Pak. Sudah. Oke. Nanti saya lihat ya, ada diferensiasi atau tidak. Ya. Apakah alat bantunya sudah disiapkan? Alat bantunya sudah Pak, sudah siapkan. Saya sudah menyiapkan gambar-gambar tumbuhan dan kartu dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Oke, artinya Pak Dodi sudah sangat siap ya? Sangat siap Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita langsung ke kelas ya. Ya. Terima kasih Pak Dodi, nanti kita sambung lagi ya. Ya Pak, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa mulai. Selesai ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Semua, alhamdulillah. Kalau begitu, kita langsung saja ke pembelajarannya. Oke. Di sini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Tetapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu tumbuhan? Tahu. Apa itu tumbuhan? Contohnya sebutkan. Mangga. Pohon mangga. Apa lagi? Pohon pisang. Ada lagi tidak? Pohon kelapa. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tumbuhan. Tetapi kita di sini akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, silakan membuat sebuah kelompok dulu. Nanti Bapak akan bagikan gambar bagian-bagian dari tumbuhan. Silakan buat sebuah kelompok. Ya, kelompok yang tadi kita bikin. Oke. Fadli, kamu di mana Fadli? Ya. Oke. Kelompok satunya mana? Coba tangan. Kelompok dua?
kelompok 3, kelompok 4. Nah itu. Nah, Bapak di sini akan membagikan bagian-bagian tumbuhan. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran kita itu, kalian itu harus bisa mengidentifikasi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut, sehingga nanti kalian bisa membuat laporan ya dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nih gambarnya Bapak bagikan. Oke, ini tuh kelompok 1, silahkan diamati gambarnya. Ini kelompok 2, silahkan diamati gambarnya. Majlis silahkan. Duduknya pindah ke depan Majlis. Nih, ke kelompok 3, silahkan diamati bagian-bagian tumbuhannya. Silahkan diamati. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ayo, silahkan diamati dulu. Oke. Silahkan dapat barang baru ya. Mati. Oke, sekarang kelompok mana yang mau menyebutkan bagian-bagian tumbuhan? Angkat tangan. Saudara yang tahu? Angkat tangan. Apa? Kamu? Ada bagian? Apa? Tadi akar. Ada lagi tidak? Apa? Buah. Buah. Ada lagi? Batang. Batang. Ada lagi tidak? Daun. Daun. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada apa saja tadi? Akar, Buah. daun. Oke. Sekarang siapa yang mau menuliskan ke depan bagian-bagian dari tumbuhan? Ayo, kelompok mana? Mau tidak? Oke, kelompok pelajar silakan tulis. Bagian tumbuhan yang kamu ketahui apa? Ya, tulis. Oh, mau digambar? Boleh, mau digambar, mau ditulis nama boleh. Tulis namanya. Apa itu? Buah. Buah. Oke, ada lagi yang mau menuliskan? Oke, kerja silakan. Oke, ada lagi? Oke, apa? Ada lagi tidak? Ya. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang kalian temukan. Ada apa saja? Buah. Daun, akar, batang. Setelah kalian identifikasi, ketemulah bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Oke. Di sini ada yang mau bertanya tidak? Setelah kalian mengidentifikasi, ada yang mau ditanyakan? Apa? Pak, kenapa buah ada yang manis dan ada yang asam? Nah, kenapa ada yang manis dan ada yang
asam. Betul ya, buah itu kadang ada yang manis, kadang juga ada yang asam. Ada yang mau menjawab dari kelompok lain? Ayo. Ada yang mau menjawab tidak dari kelompok lain? Siapa tahu Wildan tahu kenapa buah itu ada yang manis dan ada yang asam? Ada yang tahu tidak? Ya. Oke, tadi kata siapa nih? Pak Jarpa, kenapa buah itu ada yang manis dan ada yang asam? Biasanya itu tergantung pada genetik buah tersebut. Jadi dari turunan buah tersebut. Buah itu kadang ada yang manis, ada juga yang asam. Bisa juga letak dari struktur tubuh tersebut ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk itu apa? Kak, bunga fungsinya buat apa? Bunga, fungsi bunga. Ada yang tahu tidak fungsi bunga? Tidak. Itu saja mau menjawab pertanyaan dari itu. Lagi fungsi bunga karena tadi. Nah, tadi sebelum terjadinya buah biasanya suka ada apa? Bunga. Berarti fungsi dari bunga itu untuk apa nih? Untuk buah. Dari bunga dulu terus ke buah. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa Raja? Kak, mengapa daun berbeda-beda? Daun berbeda-beda. Oh iya betul. Tadi berarti Raja mengidentifikasi dari daunnya ya. Daun itu kan berbeda-beda. Ada daun yang menyirip, ada juga daun yang sejajar atau menjari. Nah itu nanti kita akan belajar di pelajaran yang selanjutnya. Tetapi sedikit saja kenapa berbeda-beda itu biasanya ditentukan oleh akarnya juga tersebut. Biasanya akar yang serabut itu memiliki daun yang menjadi biasanya tuh. Yang beda-beda ya, karena tumbuhan juga berbeda-beda. Contohnya pohon kelapa, daunnya itu apa? Menjari kan? Kalau menjadi itu panjang, ya, panjang-panjang. Beda dengan pohon mangga. Pohon mangga itu menjadi. Nanti kita akan belajar lagi tentang itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Akar, ya akar juga berbeda ya. Ada akar serabut dengan akar tunggang. Berarti tadi NASA menggambar akar apa ini? Akar serabut. Berarti pohon apa nantinya? Kelapa ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nah sekarang tugasnya silakan kalian membuat laporan tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Kalau sudah kumpulkan ke Bapak ya. Silakan berkomunikasi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Satu kelompok satu saja ya. Wah. Kalau sudah kumpulkan ya. Oke. Bapak beri waktu 10 menit ya untuk membuat laporan tersebut. Sudah? Ya sudah, silakan kumpulkan ke depan laporannya. Ya, bukunya silakan lanjut ke depan. Ya, kumpulkan ke depan yang sudah. Aja kumpulkan. Oke, kelompok alergi yang pertama. 2. Oke. Kerja. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin pembelajaran untuk bagian-bagian tumbuhan itu cukup sampai di sini. Sebelum ditutup pembelajaran, ada yang mau menyimpulkan tidak dari pembelajaran kita hari ini? Ya.
Coba turun tangan. Siapa yang menyimpulkan dari pembelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan? Ayo, Fajar, apa? Jadi bagian-bagian tumbuhan itu diantaranya batang, akar, daun, bunga, buah. Oke, jadi itu ya. Betul sekali apa yang dikatakan Fajar, bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ada batang, akar, daun, dan buah. Di pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar lagi memperdalam mengenai bagian-bagian tumbuhan dan macam-macam dari tumbuhan. Oke, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Tepat tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodi, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah ya Pak, setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa lega Pak, dan merasa pembelajaran ini lebih aktif lagi kepada siswanya. Oke, merasa lega ya. Terus kira-kira target Pak Rodi yang Rodi mengatakan nilainya di angka 6 ya, sekarang targetnya ke angka 8 kan? Tercapai tidak Pak? Ketika saya melihat dari hasil kerja siswa, alhamdulillah Pak, nilainya itu sekarang udah naik-naik semua. 80 mah kita sudah bisa tercapai Pak. Artinya proses pembelajaran Pak Rodi sudah meningkat ya dari nilai 60 ke 80. 80 ya. Oke. Itu dilihat dari apa Pak? Bisa melakukan tercapai itu dari apa? Dari hasil kerja siswa Pak. Kan kita siswa itu setelah pembelajaran diberikan tugas Pak, seperti seperti tugas gitu ya Pak. Dan hasil anak itu semuanya alhamdulillah semuanya udah di atas KKM sekarang Pak. Apakah tujuan pembelajaran tercapai? Tercapai Pak. Anak itu bisa mengetahui macam-macam tumbuhan dan fungsi dari tumbuhan tersebut, sehingga anak itu bisa mengetahui apa saja gitu yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari hasil tumbuhan tersebut. Oke, artinya sudah tercapai ya dari hasil kerja anak, kemudian dari tujuan pembelajaran sudah tercapai. Di sini ada catatan sedikit, boleh saya sampaikan? Boleh Pak. Oke, di pembukaan sudah bagus ya. Nah, Rodi sudah terbiasa mungkin ya dengan mengajar menghadapi siswa, berdoa segala macam sudah ya, mengecek hadiran dan menyiapkan pembelajaran, juga menyampaikan tujuan pembelajaran sudah tampak terlihat, itu sudah bagus. Kemudian pas proses pembelajaran itu juga sudah berjalan dengan baik ya, anak-anak aktif, Pak Dodi bisa memancing anak-anak untuk lebih aktif lagi, itu juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian pas di akhir ada apa itu namanya menyimpulkan ya, menarik kesimpulan. Itu Pak Dodi hanya memberikan kisi-kisi saja, hanya memancing anak supaya bisa menyimpulkan, itu sudah bagus ya. Artinya anak-anak sudah bisa menyimpulkan sendiri dari hasil pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Oke Pak Dodi, mungkin itu saja dari saya ya. Alhamdulillah Pak Dodi sudah bisa melakukan praktek dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih bisa ditingkatkan lagi. Amin Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.